Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat gizi dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Persagi Sulsel Ahli Gizi Bicara. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tetap produktif saat menyusui. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Beliau merupakan ahli gizi, dosen di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, fasilitator pelatihan konselor menyusui, PMBA Infant and Young Child Feeding 4-in-1. Ibu Aswita Amir, DCN MSI Arti. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sahabat gizi yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ibu, mungkin banyak dari sahabat gizi yang penasaran Ibu mengenai tema kita hari ini. Nah, menurut Ibu, apa sih manfaat menyusui bagi Ibu bekerja? Iya, baik. Manfaat menyusui bagi ibu bekerja. Nah, ternyata menyusui ini banyak manfaatnya ya. Salah satunya diperoleh bagi ibu bekerja, termasuk juga tempat ibu tersebut bekerja. Nah, kenapa? Karena ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang menyusui bayinya jarang izin. Kenapa dia jarang izin? Karena anaknya sehat, ya. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa salah satu manfaat menyusui adalah meningkatkan antibodi dari anak tersebut sehingga anaknya jadi jarang sakit. Kemudian salah satu keuntungan menyusui lainnya adalah ibunya juga sehat. Ya, karena ibunya sehat, maka ibunya juga jarang izin karena sakit. Nah, kemudian manfaat lain adalah karena bayinya sehat, ibunya juga sehat, sehingga ibu juga bekerja dengan tenang. Ibunya nyaman bekerja. Nah, sehingga kombinasi dari ketiga hal ini menyebabkan produktivitas ibu itu meningkat. Nah, kalau pegawainya produktivitasnya meningkat, tentunya keuntungan ini akan diperoleh oleh perusahaan atau kantor tempat ibu tersebut bekerja. Jadi banyak ya manfaatnya. Jadi bukan hanya untuk ibu, tapi bagi perusahaan juga atau bagi kantor tempat ibu tersebut bekerja. Nah, sahabat gizi, itulah tadi beberapa pilihan cara pemberian ASI yang telah dipaparkan oleh Ibu. Nah, mungkin dari sahabat gizi banyak yang penasaran mengenai pertanyaan ini. Nah, menurut Ibu, apa sih tips sukses menyusui saat bekerja? Iya, baik. Ya, jadi tadi kan ada alternatif ya. Nah, di saat ibu memilih, maka perlu ada tips-tips yang dilakukan. Nah, tips ini kalau tadi yang membawa bayi ke tempat kerja kan ya tidak masalah ya, maksudnya bisa terus disusui bayinya. Nah, ini untuk ibu yang memilih untuk meninggalkan bayi di rumah dan diberi ASI perah. Nah, yang dilakukan adalah susui secara eksklusif atau bayi hanya diberi ASI saja dan diberikan sesering mungkin selama cuti melahirkan. Ya, nah jadi kalau kita kan di Indonesia masa cuti itu kan berbeda-beda ya, masih bervariasi. Ada yang 3 bulan, ada yang 1,5 bulan, ada juga yang hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, jadi usahakan untuk menyusui saja pada masa cuti tersebut. Kemudian jangan mulai memberi makanan lain sebelum bayi benar-benar membutuhkannya. Jadi bayi hanya diberi ASI saja selama masa tersebut. Sebelum ada memang indikasi yang menunjukkan bahwa bayi sudah perlu tambahan. Nah, kemudian teruskan menyusui di malam hari, dini hari, dan kapan saja ibu berada di rumah. Jadi bisa kapan saja ya? Iya, betul. Jadi ASI perah tadi itu hanya diberikan jika ibu berjauhan dengan bayinya. Nah, pada saat ibu sudah kembali di rumah atau sebelum berangkat bekerja, ibu bisa terus menyusui bayinya. Nah, jadi aktivitas terakhir yang dilakukan ibu sebelum berangkat bekerja adalah menyusui, ya menyusui. Jadi betul-betul hanya diberi ASI langsung dari payudara ibu, tidak diberikan lagi ASI perah.
Nah, itulah tadi ada beberapa pilihan cara pemberian ASI saat ibu bekerja. Nah, sahabat gizi, mungkin dari sahabat gizi banyak yang penasaran mengenai pertanyaan yang terakhir ini. Nah, menurut ibu, apa sih tips sukses menyusui saat bekerja? Iya, baik ya. Nah, ini penting juga ya, bagaimana tipsnya supaya ibu tadi yang memilih memberikan ASI perah pada saat bekerja dan bayinya di rumah ya, jadi ibunya di kantor dan bayi tetap di rumah bersama dengan pengasuh. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, susui sesering mungkin, ya. Jadi bayi hanya diberi ASI saja dan disusui sesering mungkin selama masa cuti, ya. Kalau di Indonesia kan masa cuti itu masih bervariasi ya, jadi ada yang 1,5 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang hanya beberapa hari. Nah, tentunya ya kita berharap semoga pemerintah kita bisa mengabulkan masa cuti 6 bulan. Nah, ya amin ya. Nah, tapi kalau itu belum terjadi, maka yang dilakukan adalah ibu menyusui sesering mungkin selama masa cuti. Jadi betul-betul memanfaatkan masa cuti itu untuk memberikan ASI saja kepada bayinya. Nah, kemudian jangan mulai memberikan makanan lain ya sebelum bayi benar-benar membutuhkan. Jadi selama 6 bulan pertama kan bayi hanya diberi ASI saja. Jadi ibu sebaiknya tidak berpikir untuk mencobakan atau mengajarkan makanan atau minuman lain sebelum memang dibutuhkan. Jadi pada 6 bulan pertama ya memang hanya ASI saja. Jadi diupayakan semaksimal mungkin diberikan ASI sampai 6 bulan. Kemudian, tadi itu ASI perah yang diberikan kepada bayi itu hanya pada saat ibu tidak berada di rumah. Jadi selama ibu berada di rumah, teruskan menyusui di malam hari, dini hari, dan kapan saja saat ibu di rumah. Jadi pada saat ibu sudah bersama bayi, maka yang diberikan adalah ASI atau ibu menyusui atau ASI langsung dari payudara ibunya, itu yang dimaksud dengan menyusui ya. Jadi tidak lagi diberikan ASI perah. Ya. Jadi harus dimaksimalkan ya Ibu. Iya, maksimalkan menyusui ya. Jadi diberikan ASI langsung dari payudara ibu supaya ibu dan bayi mendapatkan banyak manfaat dari menyusui tersebut. Kemudian hal lain yang perlu kita dilakukan adalah belajarlah memerah ASI segera setelah bayi lahir. Jadi pada saat bayi lahir, ibu sudah belajar bagaimana cara memerah. Ya, tapi memerah di sini bukan sebaiknya tidak menyimpan ASI perah dulu pada saat baru lahir. Jadi seperti yang di awal adalah maksimalkan menyusui, memberikan ASI kepada bayi. Jadi ibu hanya belajar memerah sehingga nanti pada saat sudah masuk kantor, ibu sudah terbiasa dan sudah tahu cara memerah. Gunakan media atau alat perah yang paling nyaman ya. Sebenarnya direkomendasikan adalah memerah dengan tangan ya, itu yang paling baik. Nah, jadi dulu kita biasa melihat ibu yang memerah banyak ASI ya, banyak ASI dan disimpan banyak di kulkas. Nah, ternyata itu tidak efektif ya, tidak efektif karena kita tahu bersama bahwa ASI diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi jika kita berikan ASI perah 3 bulan lalu, tentunya kandungan gizi dari ASI tersebut sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat 3 bulan lalu. Iya, jadi kalau diberikan sekarang maka sudah tidak sesuai lagi karena kebutuhan bayi saat ini kan berbeda dengan 3 bulan lalu. Nah, makanya diperah saja sesuai kebutuhan dan disimpan sesuai kebutuhan saja. Berapa banyak yang diberikan kepada bayi saat berjauhan dengan ibunya. Nah, kemudian perah ASI sebelum pergi bekerja, ya, dan tinggalkan ASI itu untuk diberikan kepada bayi. Jadi dulu kan kita kenal dengan istilah first in first out, jadi yang pertama masuk pertama keluar. Nah,
sehubungan tadi dengan ASI diproduksi sesuai kebutuhan, maka yang diberikan adalah yang terakhir, jadi last in, jadi yang terakhir diperah itu yang pertama diberikan. Jadi sebelum ibu berangkat bekerja, ibu bisa memerah dan itu yang pertama diberikan pada hari itu. Nah, jadi kemudian aktivitas terakhir yang dilakukan oleh ibu sebelum keluar dari rumah adalah menyusui. Jadi setelah ibu memerah bisa berapapun yang diperoleh, kemudian setelah memerah ibu bisa lanjut dengan menyusui bayi. Ya, bayi itu sangat kuat ya mengeluarkan ASI yang ada di payudara. Jadi walaupun sudah diperah ya sebenarnya masih ada ASI yang tersimpan di dalam payudara. Jadi ibu bisa lanjut menyusui bayi setelah proses memerah ASI selesai. Nah itu. Kemudian, ini juga penting ya, karena bayi kan di rumah dengan pengasuh. Nah, tentunya pengasuh ini perlu belajar bagaimana cara memberikan ASI perah kepada bayi. Nah, jadi banyak ibu yang sudah mulai mengajarkan menggunakan DOT ya. Padahal sebenarnya DOT itu tidak dianjurkan ya karena banyak bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan DOT. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ajarkan pengasuh cara memberikan ASI perah menggunakan cangkir atau menggunakan sendok atau menggunakan pipet. Dan itu yang diajarkan kepada pengasuh. Kemudian penting sekali di sini pada saat mengajarkan bayi minum menggunakan media-media tersebut, sebaiknya ibu tidak ada karena bayi itu instingnya sangat kuat. Jadi kalau dia mencium aroma ibunya maka biasanya bayi tidak mau ya. Jadi kalau bisa pada saat pengasuh diajarkan minum menggunakan pengasuh diajarkan memberi minum kepada bayi, sebaiknya ibu mungkin latihan dulu, ibunya keluar rumah dulu. Jadi hitung-hitung latihan ke kantor ya. Jadi satu sesi pemberian ASI perah, ibu keluar rumah, di rumah bayi diberikan ASI perah oleh pengasuh. Jadi ini yang perlu diajarkan karena sama juga dengan mengisap payudara, minum dengan cangkir, minum dengan pipet, minum dengan sendok pun itu juga perlu belajar. Nah, kemudian sementara pada saat ibu bekerja, yang dilakukan supaya payudara terus memproduksi ASI, maka ibu bisa memerah ASI sebanyak 2-3 kali selama di tempat kerja, atau paling lama setiap 3 jam. Ya, karena kita tahu bahwa payudara akan berhenti memproduksi ASI jika tidak dikeluarkan. Jadi kalau ibu rutin mengeluarkan ASI, memerah di tempat kerja, maka payudara akan terus memproduksi ASI. Karena banyak sekali kita lihat, kita temukan ibu-ibu yang gagal menyusui saat bekerja karena ternyata tidak disiplin, ya, tidak rutin memerah saat di tempat kerja. Kemudian mungkin juga yang tambahannya adalah ibu bisa kembali bekerja di pertengahan minggu, ya. Jadi sebaiknya ibu kembali bekerja mungkin di hari Rabu atau di hari Kamis, ya, supaya bayi ditinggalkan hari Rabu atau hari Kamis masih hanya hari Jumat, kemudian hari Sabtu dan Ahad kan libur lagi. Dibandingkan jika kembali bekerja di hari Senin. Jadi selama 5 hari bayi tiba-tiba ibunya tidak ada, biasanya 24 jam bersama, langsung kaget. Iya, langsung kaget, betul. Jadi itu yang bisa menyebabkan bayi menolak menyusu, ya. Jadi kadang ada ibu yang pulang kerja, tiba-tiba bayinya menolak menyusu. Itu karena perubahan yang drastis yang biasanya selama 24 jam bersama, tapi karena ibu bekerja tiba-tiba hilang. Ya, nah itu. Jadi penting sekali untuk memilih waktu kembali bekerja. Kemudian juga yang perlu adalah komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan keluarga, termasuk juga dukungan dari
tempat kerja. Ya, jadi ibu-ibu bisa bicarakan dengan pimpinannya mengenai rencana pemberian ASI pada saat kembali bekerja. Kalau ibu mau memerah ASI, mungkin disampaikan bahwa ada beberapa waktu tertentu, ada waktu-waktu tertentu ibu istirahat untuk memerah ASI. Atau kalau memang memilih untuk membawa bayi, ya mungkin dibicarakan sebelumnya dengan pimpinan atau teman-teman, ya. Karena kadang juga ibu malu-malu memerah kalau ada temannya, ya. Jadi kalau bisa ya sudah diskusikan dengan teman-temannya bahwa akan ada sesi memerah. Ya, siapa tahu juga kantornya akan menyiapkan tempat penitipan bayi, ya, atau tempat ruang menyusui, ya, supaya ibu bisa nyaman menyusui di tempat yang khusus. Ya, itu saja saya kira untuk tips menyusui agar ibu bisa sukses menyusui walaupun ibu bekerja. Ya. Nah, sahabat gizi, Masya Allah sekali ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat gizi yang ada di rumah. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan hadir. Sama-sama. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kami, Persagi Sulsel. Sampai jumpa.